Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Kamarisdiana MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Widiayatila dengan akhir NIM 136. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kode etik pedoman perilaku hakim dan juga kode etik hakim MK yang mana sedang gencar-gencarnya kasus calon wakil presiden yang diselamatkan oleh ketua MK, yang mana ketua MK di sini masih ada ikatan kekeluargaan oleh calon wakil dan mungkin sekarang sudah jadi wakil presiden kita. Baik, langsung saja di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem, norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Suatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Dasar hukum kode etik dan pedoman perilaku hakim ada pada keputusan bersama KMA dengan KY nomor 47 /KMA /2009 dan juga nomor 2 KY 2009 kode etik pedoman perilaku hakim Junko putusan Mahkamah Agung nomor 36 P/HUM 2011 tanggal 9 Februari 2012 dan juga keputusan bersama KMA dengan KY nomor 2 PB KMA 2012 dan nomor 2 PB KY 2012 pedoman etik perilaku peraturan etik pedoman perilaku hakim. Bangalore Principle of Judicial Conduct. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya merumuskan pedoman perilaku hakim yang memperhatikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Bangalore Principle of Judicial Conduct adalah kode etik hakim sedunia yang dihasilkan dalam konferensi internasional di Bangalore pada tahun 2001. Bangalore Principle adalah prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim pada tahun 2002. Yang isinya yang pertama ada kemandirian. Prinsip kemandirian hukum merupakan syarat utama bagi ditegakkannya aturan hukum dan jaminan dasar atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh atas kemandirian baik secara perorangan maupun secara kelembagaan. Yang kedua, tidak memihak. Prinsip tidak memihak merupakan sikap yang sangat penting bagi diputuskannya perkara pengadilan secara baik. Hal itu berlaku tidak saja pada keputusan itu sendiri, namun juga pada proses diputuskannya sebuah perkara. Yang ketiga, nilai integritas. Prinsip integritas sangat penting sekali dalam pelaksanaan jabatan hakim. Nilai keempat yaitu kesopanan. Prinsip kesopanan dan penampilan yang sopan dan santun sangat penting dalam kinerja dari semua kegiatan dari seorang hakim. Nilai kelima
yaitu persamaan. Prinsip persamaan perlakuan kepada semua pihak merupakan sangat penting sekali untuk kinerja yang baik dari jabatan kehakiman. Yang keenam, kecakapan dan ketekunan. Prinsip kecakapan dan ketekunan adalah persyaratan utama di dalam pelaksanaan jabatan kehakiman. Pada tahun 2009, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama nomor 47/KMA/SKB nomor 4/2009, nomor 2/SKB/PKY/4/2009 tanggal 8 April 2009 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial dan berlaku sejak 8 April 2009. Pada tahun 2012, terbit juga Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2/MA/9/2012 dan juga nomor 2/PB/PKY/9/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditandatangani Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tanggal 27 September 2012. Maklumat KMA nomor 1 tahun 2017. Latar belakang maklumat nomor 7 tahun 2017 yaitu OTT KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakut, OTT KPK terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, OTT Satgas Saber Pungli Sumut terhadap jurusita Pengadilan Negeri Stabat, pungutan biaya fotokopi 500.000 oleh panitera Pengadilan Negeri Depok, OTT Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, OTT KPT Manado, khusus PA asusila dan kesalahan pelaksanaan hukum acara. Adapun isi maklumat yaitu pertama, memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim. Muatan kode etik pedoman perilaku hakim terdiri dari 5 perkara. Yang pertama, prinsip-prinsip berperilaku. Yang kedua, kewajiban dan larangan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, pemeriksaan. Yang kelima, sanksi hukuman. Kenapa sih masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terhadap kode etik pedoman perilaku hakim? Di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, hakim itu tidak membaca. Yang kedua, hakim itu membaca tapi tidak dipedomani. Yang ketiga, sudah membaca dan memahami belum dipedomani. Yang keempat, dipedomani karena takut terhadap sanksi. Yang kelima, dipedomani karena mempunyai kebahagiaan tersendiri. Bisakah seorang hakim bahagia dengan adanya kode etik pedoman perilaku hakim? Setiap hakim punya hak atau kesempatan untuk bahagia, asalkan hakim itu berusaha untuk mengarahkan ciri-ciri orang yang bahagia dengan cara melaksanakan kode etik pedoman perilaku hakim, yang berarti membuka kesempatan untuk menjadi orang yang bahagia.
Apa sih ciri-ciri orang yang bahagia? Yang pertama, cenderung gembira. Yang kedua, orang tersebut lebih sering tersenyum lepas dan wajahnya teduh. Yang ketiga, energik, dinamis, dan selalu bersemangat. Yang keempat, tahu kelebihan diri, ingin selalu berusaha memeliharanya. Yang kelima, orang tersebut tidak mudah putus asa dan juga pantang menyerah. Yang keenam, tidak mudah frustasi atau stres. Yang ketujuh, tidak mudah iri pada orang lain. Yang kedelapan, punya kegiatan yang dinikmati seperti hobi dan juga kebiasaan. Yang kesembilan, punya tempat berteduh sejak sehat lahir batin, ingin selalu melihat orang lain bahagia, ingin berbagi dengan orang lain, selalu mensyukuri hidupnya, bisa selalu mengambil hikmah dari pengalaman yang negatif, punya cita-cita sesuai kemampuan, mengambil hikmah bila tidak tercapai. Prinsip-prinsip dasar panduan kode etik dan PPH yaitu yang pertama, independensi hakim dan pengadilan. Yang kedua, praduga tidak bersalah. Yang ketiga, penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan. Yang keempat, transparansi. Kelima, akuntabilitas. Yang keenam, kehati-hatian dan kerahasiaan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang ke-8, perlakuan yang sama. Yang ke-9, kemitraan. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim ada 10 bagian. Yang pertama, berperilaku adil. Yang kedua, berperilaku jujur. Yang ketiga, berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat, bersikap mandiri. Yang kelima, berintegritas tinggi. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Yang kesembilan, berperilaku rendah hati. Yang kesepuluh, bersikap profesional. Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apa saja sih? Yang pertama itu ada perilaku adil. Perilaku adil ini yaitu seorang hakim dapat menempatkan suatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama di kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbeda kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut umum, pegawai, pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang menyuruh
atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali apabila dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan, dan hal tersebut demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, dan juga tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku adil. Hakim wajib melaksanakan tugas hukumnya dengan menghormati asas-asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Hukum wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, status sosial, ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya mencari keadilan dan kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku adil. Misalnya di dalam persidangan, hakim bertanya dengan menggunakan kalimat seperti, "Kenapa kamu mencuri? Dan di mana kamu mencuri?" Hakim menyatakan kepada salah satu pihak perkara, "Anda sulit dimenangkan," di dalam ataupun di luar persidangan. Penjatuhan hukuman dalam perkara Mbok Minah, pencurian susu formula bayi, meminta bantuan Pantera atau pegawai pengadilan untuk menghubungi para pihak untuk kepentingan tertentu. Prinsip yang kedua yaitu berperilaku jujur. Berperilaku jujur di sini yaitu dapat seorang hakim dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah yang benar dan yang salah adalah yang salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud suka pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Larangan bagi hakim dalam berperilaku jujur yaitu hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Kecuali ada beberapa pengecualian, yaitu pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan tidak akan diartikan atau dimasukkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Misalnya, pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun,
hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan, atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku yang nilainya tidak melebihi Rp500.000. Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kewajiban hakim dalam berperilaku jujur. Hakim harus berperilaku jujur, fair, dan menghindari perbuatan yang tercela. Hakim harus berperilaku jujur dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lainnya, serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan para hakim dan lembaga peradilan. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku jujur. Hakim membiarkan anggota keluarganya berhubungan dengan pihak advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada waktunya. Hakim sebagai narasumber diberi honor yang melebihi honor yang seharusnya diterima. Prinsip selanjutnya yaitu berperilaku arif dan bijaksana. Berperilaku arif dan bijaksana yaitu seorang hakim mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan dan adil, independen, dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Larangan bagi hakim dan penerapan berperilaku arif dan bijaksana. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. Dalam kaitannya dengan penerapan perilaku arif dan bijaksana, hakim dapat diperbolehkan membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang berkepentingan para hakim, melakukan kegiatan ekstrayudisial sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, menulis, memberi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan, atau hal-hal yang terkait dengannya. Menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara berdasarkan penugasan resmi dari pengadilan. Memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasi kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu. Menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, dan non-hukum selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara. Menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan, dan sosial kemasyarakatan sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, dan amal yang tidak mengurangi sikap netral hakim. Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku arif dan bijaksana, hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Contoh pelanggaran penerapan dalam berperilaku arif dan bijaksana. Menjadi anggota klub hobi yang beranggotakan ke kalangan profesi hukum lain dalam menangani perkara hakim oleh keluarga atau pihak ketiga, misalnya dalam bentuk menyampaikan keluhan kronologis perkara, menawarkan imbalan, dan lain-lain. Meminta fasilitas untuk pribadi keluarga atau pihak ketiga lainnya melebihi haknya, baik di dalam kedinasan maupun kepada pihak luar. Hakim memberikan pendapat mengenai suatu perkara. Bersikap mandiri. Prinsip bersikap mandiri mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran suatu tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban hakim dalam penerapan berperilaku bersikap arif dan bijaksana, hakim harus bersikap mandiri. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh tekanan, ancaman, atau bujukan. Selanjutnya, prinsip yang kelima, berintegritas tinggi. Sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh, berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Kemudian prinsip yang keenam, bertanggung jawab.
Hakim bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Kemudian, prinsip yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa penjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Prinsip yang ke-8, berdisiplin tinggi. Taat pada norma-norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam mengabdi, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Prinsip ke-9, berperilaku rendah hati. Kesadaran akan keterbatas kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan, rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Dan prinsip yang ke-10, bersikap profesional. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai kode etik pada hakim MK yang mana diatur pada peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 2 PMK tahun 2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim dalam Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman sejawat ialah sama hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi, dan melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kode etik hakim Mahkamah Konstitusi pasal 2 hakim konstitusi, yaitu yang pertama menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi. Mendalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, jaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sama teman sejawat. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi
ada pada pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara, memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 ayat 1 susunan dan kedudukan MK bersifat ad hoc, terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh MK dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis Kehormatan terdiri atas 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut di atas dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur hakim konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi, mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dan pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi, memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Pembelaan setelah dilakukan pemeriksaan, hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. Putusan. Sebelum putusan diambil, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya. Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. Putusan berisi pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah. Rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran kode etik, pedoman perilaku hakim, dan juga kode etik pada hakim MK yang mana kode etik ini bertujuan untuk menjaga perilaku seorang untuk menjadi profesional dalam pekerjaan atau bidangnya. Mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai cek.